Untuk konversi diagram NDFA menjadi DFA, contoh soalnya ada diagram NDFA seperti ini, kemudian kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk DFA. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita buat dulu tabel transisi diagram NDFA-nya. Nah, seperti biasa kita buat diagram transisi seperti ini ya. Untuk statanya ada G0 dan juga ada G1, kemudian inputannya ada A sama B. Untuk G0, ketika dia mendapatkan inputan A, maka dia akan looping ke dirinya sendiri, G0, dan juga akan menuju ke stata akhir, yaitu G1. Kemudian ketika G0 mendapatkan inputan B, maka dia akan menuju ke stata akhir, yaitu G1. Untuk G1, ketika dia diberi inputan A dan B, dia tidak ada arah kemanapun, jadi semuanya kosong. Nah, setelah kita membuat tabel transisi seperti ini, baru kita buat diagram transisi untuk FSA-nya. Yang pertama kita mulai dulu dari stata awal, yaitu G0, kita gambar seperti ini ya. Kemudian habis itu kita telusuri G0-nya. G0 kita beri inputan A, maka dia akan menuju ke Q1 dan G0 dan Q1 ini berdasarkan tabel transisi yang tadi sudah kita buat. Kemudian untuk Q0 kita beri inputan B, maka dia akan menuju ke Q1. Nah, di sini Q1 itu adalah stata akhir. Jadi setiap hasil ini yang mengandung Q1, maka dia digambarkan sebagai stata akhir seperti ini. Ya, jadi Q0 dia mendapat inputan A, dia akan menjadi menuju ke Q0 dan Q1. Nah, dua-duanya ini merupakan stata akhir karena dua-duanya di sini mengandung Q1. Untuk yang atas juga sama, ketika Q0 diberi inputan B, maka dia akan menuju stata akhir, yaitu Q1. Nah, setelah kita mendapatkan seperti ini, baru kita telusuri yang baru ini, stata yang baru ini, kita telusuri Q1-nya dulu. Nah, kita kasih Q1 itu dengan inputan A dan inputan B. Kita lihat kembali di sini, ketika Q1 kita kasih inputan A dan B, itu hasilnya sama-sama 0, tidak ada di sini. Jadi, kemudian kita lanjutkan untuk membuat gambar di sebelahnya di sini. Ketika Q1 diberikan inputan A dan B, maka dia akan menuju ke stata 0 seperti ini. Nah, kemudian kita akan menelusuri stata yang berikutnya, yaitu ini stata Q0 dan Q1. Nah, karena ini gabungan dua ya, jadi kita jabarkan dulu. Yang pertama ada Q0 diberi inputan A ditambah Q1 diberikan inputan A. Nah, Q0 diberikan inputan A, kita lihat di sini, Q0 diberikan inputan A, hasilnya Q0 dan Q1, maka kita tulis di sini Q0 dan Q1, kita gabungkan dengan Q1 diberikan inputan A, hasilnya kosong. Q1 diberikan inputan A, hasilnya kosong. Nah, jadi Q0, Q1 digabungkan dengan kosong, hasilnya maka akan Q0 dan Q1 tetap seperti itu. Kemudian yang kedua, Q0, Q1 diberikan inputan B. Kita jabarkan lagi, Q0 sendiri diberikan inputan B, digabungkan dengan Q1 diberi inputan B. Nah, Q0 diberikan inputan B itu akan menghasilkan Q1. Kemudian Q1 diberikan inputan B, dia akan menghasilkan 0 ya, tidak ada. Jadi kita gabungkan hasilnya Q1 seperti ini, hasil akhirnya. Nah, baru setelah itu kita gambarkan di sini. Jadi Q0, Q1 ketika diberikan inputan A ini, dia akan menuju ke Q0 dan Q1, berarti dia akan looping ke dirinya sendiri di sini ketika diberikan inputan A. Kemudian ketika Q0 dan Q1 diberikan inputan B, maka dia akan menuju ke Q1. Makanya kita kasih arah panah yang ke atas ini, dari sini menuju ke Q1 ketika diberikan inputan B. Nah, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita akan menelusuri yang terakhir, yaitu yang stata kosong ya, tidak ada di sini. Nah, ketika stata ini kosong atau tidak ada, maka akan menghasilkan transisi yang menuju ke dirinya sendiri atau looping ke dirinya sendiri. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini, dia akan looping ke dirinya sendiri dengan mendapatkan inputan A dan B seperti ini.